Oke, untungnya pas banget ya, jadinya Kanada mau ulasin lagi nih kayak gitu. Nah, sebelum ke pembahasan banget, apa sih artinya segala macam, jadi Kanada mau rangkum nih sekiranya topik, ada beberapa topik. Yang pertama itu pengertian, ciri-ciri, fungsi, nilai, dan norma. Nah, yang kedua itu ada jenis nilai sosial, yang ketiga itu ada jenis norma sosial, dan yang keempat hubungan nilai dan norma sosial. Sebelumnya Yusuf udah tahu belum nilai dan norma sosial itu apa? Lupa ingat. Oke, mungkin Kanada bakal bahas dulu pengertian dulu ya teman-teman. Untuk pengertian sendiri, oke, pengertian berhubung ini ada dua ya, pengertian nilai dan norma dan berbeda. Jadi Kanada mau ngomongin pengertian nilai dulu nih. Pengertian nilai. Nah, pengertian nilai sosial itu apa sih? Nah, pengertian nilai sosial itu sendiri itu bisa diartikan sebagai suatu hal bisa diartikan sebagai suatu hal yang dianggap baik, suatu hal yang dianggap baik atau buruk. Untuk bertindak. Lalu untuk nilai sosial sendiri ini, itu bisa juga kita anggap sebagai pedoman. Sebagai pedoman seseorang agar sesuai dengan tatanan masyarakat. Terus juga untuk nilai sendiri itu bisa juga dikaitkan sebagai nilai itu sebagai aturan ya. Aturan. Nilai itu sebagai aturan yang tentunya aturan tertulis tetapi juga dikaitkan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat. Nah, sampai sini kira-kira Yusuf paham belum nih maksudnya kayak gimana? Kurang lebih Dapat gambarannya. Nah, aku kasih contoh aja nih. Kan kalau misalnya kita di Indonesia itu kan punya suatu aturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, kebetulan banget berhubungan dikaitkan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat. Contoh gampangnya itu adalah gotong royong. Contohnya itu gotong royong. Kenapa? Karena gotong royong sendiri
itu dijadikan sebagai solidaritas masyarakat. Solidaritas masyarakat. Nah, kan sudah dikatakan kalau pengertian nilai itu pedoman nih. Nah, dengan adanya nilai biasanya akan menumbuhkan pembahasan kita, yaitu norma. Pengertian norma sosial. Norma sosial. Nah, untuk pengertian norma sosial sendiri itu bisa diartikan sebagai aturan yang mengikat dan tentunya norma sosial itu lebih di atasnya dari nilai. Karena apa? Dia punya sanksi kalau kita melanggar. Punya sanksi atau hukuman ya. Jika dilanggar, terus juga tentunya dari norma ini dia wajib ditaati oleh masyarakat. Nah, sekiranya kalau Ucup nih, Yusuf bisa kasih contoh nggak normanya kayak gitu? Aturan apa nih sekiranya? Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu bisa juga kalau misalnya kita buang sampah kan pasti ada sanksinya, ya kan? Nah, itu bisa juga contohnya tidak dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Ada lagi nih contohnya, Kanada mau kasih contoh seperti kalau misalnya kita nggak pakai helm. Nah, berarti kan itu ada tata tertib atau larangan tata tertib berkendara itu bisa dibilang saya nggak pakai helm itu kena denda. Kena denda sama siapa? Sama polisi. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira Yusuf atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Atau bisa lanjut ke topik selanjutnya? Boleh lanjut. Oke, boleh lanjut. Nah, terus selanjutnya juga di sini ada ciri-ciri. Ciri-ciri B1. Ciri-ciri nilai sosial. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari nilai sosial itu yang pertama
dia bersifat abstrak. Artinya dia itu dibuktikan tidak bisa dirasakan, tapi dibuktikan dengan tindakan. Tidak dapat dirasakan, tapi dibuktikan dengan tindakan. Contohnya apa sih? Semisal masih bingung nih. Jadi gini, kalau nilai sosial itu kan boleh dibilang kayak acuan dalam bertindak. Karena ada kasih contohnya layaknya orang tua nih. Orang tua itu menjunjung tinggi nilai pendidikan, sehingga kita bisa diartikan kayak orang tua rela untuk menabung pendidikan kita di masa depan sampai perkuliahan atau bahkan dari S1, S2 atau bahkan emang kita mau bimbel, itu sekalipun diartikan sebagai nilai abstrak kayak gitu untuk case orang tua yang tadi kan ada contohnya. Saya sambil tulis orang tua yang rela menabung untuk pendidikan dikarenakan menjunjung tinggi nilai prestasi ataupun pendidikan masa depan. Masa depan. Terus selanjutnya apa nih? Kalau misal dari nilai sendiri itu bisa mengubah sudut pandang. Sudut pandang seseorang. Bisa mengubah sudut pandang seseorang di masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak Yusuf kalau misalnya lihat orang zaman dulu nih, menurut Yusuf kalau bertato itu dicap baik atau buruk kalau zaman dulu? Sekiranya Yusuf Jelek sih. jelek kan? Nah, tapi kalau zaman sekarang mungkin terlebih orang terlebih orang yang suka menyukai seni gitu ya, orang menyukai seni itu menganggap suatu hal yang baik-baik aja, bahkan ibaratnya itu suatu hal yang estetik nih untuk seseorang punya tato. Nah, itu contoh simpelnya. Orang pakai tato, orang ada tatonya, ada tato, dianggap buruk pada zaman dulu. Pasti dianggapnya itu kayak ibaratnya kriminal atau menyimpang gitu.
zaman sekarang itu mungkin menganggap itu seni. Karena apa? Dia bisa nge-explore dari permasalahan dia, semisal kayak dia rindu-rindunya atau dia punya filosofi tersendiri dengan suatu apa ya, barang atau enggak, hewan atau semacamnya. Nah itu mungkin dia pengen melukis dirinya di badannya kayak gitu. Terus juga dari nilai sosial itu sendiri biasanya menjadi pedoman dalam menentukan baik buruknya. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk kita lanjut ke sebelum lanjut nih ke ciri-ciri norma sosial, itu ada yang mau ditanyain dulu gak nih? Atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau sini ada yang lain ada. Oke, yang lainnya? Oke, kita akan ada lanjut aja. Selanjutnya itu tentang dua ciri-ciri norma sosial. Nah, seperti yang akan ada infoin, kalau norma sosial itu mengikat, punya sanksi, wajib ditaati. Berarti dia ada aturan resmi yang dibuat oleh badan negara. Dia juga udah gitu ada sanksi atau hukuman ya. Terus gunanya untuk mencegah dan menjaga keteraturan sosial. Terus juga biasanya norma ini dia ibaratnya ada tingkatan hukumannya juga seperti yang tadi diinfokan kayak gitu ya. Nah itu kurang lebih dari norma sosial. Dan kalau norma itu juga biasanya karena dia ada aturan resmi dari negara, itu biasanya ada perubahan. Terkadang dapat menimbulkan perubahan ketetapan aturan. Contohnya aja itu kayak Undang-Undang 1945 yang dia ada amandemennya 4 kali atau perubahannya 4 kali guna untuk menyempurnakan kehidupan sosial dan bernegara.
Mungkin sebelum mungkin Kanada atau ada catatan di sini kali ya, atau gimana sih? Mungkin Kanada izin untuk catat di sini sebagai tambahannya kayak gitu ya. Oke, Yusuf tadi ciri-ciri norma sosial. Kira-kira dari Yusuf ada yang mau ditanyain nggak kayak Kak? Jadi intinya tuh apa sih nilai norma dan nilai dan norma sosial? Ada yang berpikiran seperti itu nggak Yusuf? Atau ada yang mau tanyain nggak? Kalau aku sih mau nanya ini karena aturannya sih norma sosial. Kemudian ada juga itu aturannya tidak tertulis, tapi ini juga ada sanksinya. Nanti bisa termasuk ke norma sosial atau enggak? Oke, seperti yang Yusuf tanyain tadi, itu benar banget ada aturan resmi. Aturan resmi di sini biasanya bisa tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang tidak tertulis itu bakal ada di jenis nilai sosial dan tentunya bisa termasuk jenis norma sosial jenis norma sosial yang dimana nanti ada macam-macamnya. Nanti bakal akan ada lanjutin di topik ketiga. Kayak gitu. Makasih Yusuf pertanyaannya. Karena ada lanjut dulu. Tadi kan udah ciri-ciri. Nah, sekarang fungsinya nih. Fungsi. Oke. Cek ini. Fungsi. Si nilai sosial. Nah, fungsi nilai sosial itu sendiri bisa diartikan seperti dia pedoman perilaku seseorang. Pedoman perilaku seseorang artinya apa? Artinya dia bisa menimbang baik buruknya bertingkah laku Nah, terus selanjutnya ada pengendali sosial. Pengendali sosial artinya apa? Mengendalikan alat mengendalikan perilaku agar tidak menyimpang. Nah, karena tadi di sini dijelaskan tentang nilai itu ada budaya, berarti bisa juga fungsi dari nilai sosial sebagai nomor satu. Nomor satu
sosial itu contohnya banget semisal kita kayak apa namanya, semisal kayak mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu kan suatu nilainya apa? Oh, ternyata dari mencuci tangan sebelum makan itu nilai yang harus kita ambil untuk menjaga kebersihan. Contohnya juga, contoh dari sosial. Contohnya juga kayak berpamitan atau berbicara yang santun. Berbicara santun, saling menghormati, terus mencuci tangan tadi ya, mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini contoh dari fungsinya itu berkaitan banget dengan nilai sosial, kayak ada keindahan dan semacamnya, itu nanti detailnya akan ada jelasin. Ini contoh dari fungsi nilai sosial. Begitu. Terus kalau untuk normanya, menjaga keteraturan sosial, mencegah konflik, dan adanya sanksi
nilai material dan nilai rohanian. Nah, untuk nilai vital itu dia nilai yang berguna untuk aktivitas seseorang. Contohnya gadget ataupun laptop. Ojek online yang membutuhkan gadget ataupun kendaraan dan tentunya internet. Nah kan kalau nilai material itu kayak sehari-hari kita kayak boleh bilang makan, minum, berarti itu nilai atau sumber nilai utama
misalnya nilai kenalannya itu contohnya kayak ibadah disesuaikan dengan pemeluk agamanya masing-masing. Kalau Islam ke musola sholat, kalau misalnya Kristen ke gereja dan semacamnya. Terus untuk kebaikan itu contohnya bersikap jujur. Dan kalau kebenaran itu contohnya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Mungkin teman-teman bisa foto dulu dan bisa sambil tanya juga. Sekiranya ada yang mau ditanyain dulu gak nih tentang jenis nilai? Enggak sih. Nggak ada. Oke. Boleh di foto. Oke. Ada izin hapus. Jenis nilai, jenis nama sosial. Jadi nama sosial itu untuk sumbernya tadi yang seperti Yusuf tanya ini, dia kalau berdasarkan sumber itu ada norma agama, gitu. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan ada norma kebiasaan. Sebenarnya tadi Yusuf tanyain bisa dikaitkan dengan norma kebiasaan. Kenapa? Karena norma kebiasaan itu biasanya bisa mengarah pada kebudayaan atau adat istiadat, dan itu yang biasa dijalankan atau kebiasaan masyarakat. Kalau norma hukum itu berkaitan dengan aturan jelas berupa undang-undang atau peraturan resmi lainnya
ibadah, kesusilaan itu kayak bersikap jujur, sama tadi kesopanan itu saling kesusilaan itu bersikap jujur. Terus ibadah. Terus kebiasaan itu kamu mencuci tangan. Mungkin ini dari norma sosial dan kebiasaan itu tadi akan ada jelasin tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan tapi juga ada istiadat sebagai aturan tidak tertulis. Sehingga hubungannya itu sangat erat. Konkretnya dari norma itu tidak memotong pembicaraan. Mungkin sekiranya ini pembahasannya dari Yusuf ada yang ditanyain. Oke, mungkin sekiranya berhubung gak ada yang ditanyain, kira-kira ada yang mau kasih solusi atau sekiranya ada evaluasi yang buat Kanada itu hari ini? Buat dari aku sih kayaknya Ada. Mungkin. Oke, mungkin Kanada singkat aja. Jadinya kalau kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama dari nilai itu bisa dikatakan sebagai pedoman baik buruknya seseorang dalam bertindak. Sedangkan kalau norma aturannya nih resminya sifat mengikatnya ada sanksi kayak gitu. Dan kalaupun dari nilai-nilai sosial itu tentunya berpengaruh juga ke norma karena tadi nilai adalah pembentukan nilai dasar pembentukan dari norma sosial kayak gitu. Dan tentunya yang hubungannya seperti yang